8 cara si narsistik menyebabkan kabut otak bagi Anda. Pernahkah Anda mendengar istilah kabut otak? Kabut otak seperti kabut yang menjengkelkan yang tampaknya mengacaukan pikiran Anda, membuat Anda lupa apa yang Anda katakan, lupa apa yang sedang atau akan Anda kerjakan. Ada jenis kabut otak tertentu, yaitu kabut otak akibat pelecehan narsistik. Bayangkan Anda mengalami hubungan yang beracun dan penuh kekerasan dengan seorang narsistik. Anda sedang perlahan-lahan mencoba untuk menata kembali hidup Anda, tetapi entah bagaimana Anda merasa seperti pikiran Anda tidak berada di tempat yang tepat. Semuanya masih terasa sangat aneh dan Anda masih merasa sangat tersesat. Meskipun Anda terbebas dari cengkeraman si narsistik, kabut mental yang aneh ini tidak akan hilang begitu saja. Bagaimana si narsistik menyebabkan kabut otak bagi Anda? 1. Mereka melakukan gaslighting tanpa henti. Si narsistik adalah ahli gaslighting, dan mungkin itu salah satu cara favorit mereka untuk menyiksa korbannya. Mereka senang melihat Anda bingung dan mempertanyakan diri sendiri dan kewarasan Anda. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyangkal kebenaran, memutarbalikkan fakta, dan membuat Anda meragukan realitas dan persepsi Anda. Gaslighting yang terus-menerus secara bertahap akan menyebabkan lebih banyak kebingungan dan keraguan diri dalam diri Anda, yang pada akhirnya mengakibatkan kabut otak. 2. Mereka menyebabkan disonansi kognitif. Jika Anda mengalami kabut otak setelah pelecehan narsistik, maka ini adalah salah satu alasan utamanya. Mereka seringkali berperilaku dengan cara yang tidak sejalan dengan kata-kata mereka. Perilaku yang tidak konsisten dan tidak jujur semacam ini mulai membebani mental dan emosional Anda, karena Anda berjuang untuk memahami perilaku mereka. Anda merasa tegang secara mental dan tidak mampu mengatasi kata-kata dan perilaku mereka yang selalu berubah-ubah, tidak pernah konsisten. 3. Mereka berulang kali menyebabkan kekacauan dalam hidup Anda. Tuntutan mereka kepada Anda tidak ada habisnya dan di atas semua itu, mereka selalu menyebabkan kekacauan. Mereka gagal memenuhi tanggung jawab sehari-hari, seperti membayar tagihan bulanan, mengantar jemput anak sekolah, atau mempertahankan pekerjaan mereka, dan tentu saja akhirnya beban ini jatuh pada Anda. Menjalani hidup seperti ini setiap hari menjadi sangat menegangkan. Anda seringkali mendapati diri Anda lah yang bertanggung jawab atas mereka dan hidup mereka, dan seperti yang kita semua tahu, stres jangka panjang memang menyebabkan kabut otak. 4. Mereka mengisolasi Anda dari teman-teman dan keluarga Anda. Salah satu ciri khas seorang narsistik adalah mereka akan selalu mengisolasi Anda dari orang-orang yang Anda cintai, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengendalikan dan memanipulasi Anda. Namun, mereka akan melakukannya secara bertahap, dan Anda bahkan tidak akan menyadarinya. Isolasi yang terus-menerus dan kesepian serta kurangnya perspektif eksternal yang diakibatkan isolasi tersebut berperan besar dalam menyebabkan kabut otak. Anda mendapati diri Anda makin bergantung pada si narsistik karena Anda tidak punya siapa-siapa lagi dan pada pemahaman mereka yang sangat menyimpang tentang realitas. 5. Mereka tidak membiarkan Anda tidur nyenyak.
Apa hubungan antara kabut otak dan pelecehan narsistik dengan tidur? Kurang tidur adalah salah satu alasan terbesar di balik kabut otak. Dan ketika Anda bersama seorang narsistik, tidur nyenyak terasa seperti hanya mimpi. Mereka mungkin sengaja mencoba mengganggu tidur Anda dengan membangunkan Anda di tengah malam atau memulai pertengkaran serius tepat saat Anda bersiap-siap tidur. Mereka melakukan ini karena mereka tahu bahwa kurang tidur akan membuat Anda merasa bingung, lelah, dan lemah, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengendalikan Anda. Selain itu, hidup bersama seorang narsistik akan selalu membuat Anda stres, jadi wajar saja jika Anda akan sulit tidur nyenyak di malam hari, karena Anda akan selalu mengkhawatirkan segalanya. 6. Mereka memastikan Anda selalu berada dalam roller coaster emosional. Berurusan dengan seorang narsistik seringkali berarti Anda berada dalam roller coaster emosional 24/7. Mereka bisa menawan di satu saat dan kejam di menit berikutnya, membuat Anda terus-menerus gelisah. Gejolak emosi dan perilaku yang tidak terduga ini dapat membanjiri pikiran Anda dan menciptakan kondisi mental yang berkabut. Anda tidak pernah tahu sisi mana dari mereka yang akan Anda dapatkan, karena kesalahan sepele dan tidak relevan sekalipun dapat membuat mereka meledak marah. Kabut otak narsistik bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, karena tekanan emosi yang terus-menerus ini dapat membuat Anda merasa seperti menjadi gila. 7. Mereka meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan pernah cukup baik bagi mereka. Masalahnya adalah si narsistik tahu betul bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Itulah sebabnya mereka selalu berusaha keras untuk membuat Anda merasa sebaliknya. Mereka akan berusaha keras menghancurkan harga diri Anda dengan mengkritik semua yang Anda lakukan, dan akan terus-menerus membuat Anda merasa tidak akan pernah bisa setara dengan mereka. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba membuat mereka merasa bahagia dan istimewa, mereka selalu sengsara dan tidak tahu berterima kasih. Namun, Anda terus berusaha untuk memenangkan hati mereka, tanpa mengetahui bahwa Anda sedang berjuang untuk sesuatu yang sia-sia. Terus-menerus mencoba membuktikan bahwa Anda cukup layak untuk mereka, dapat melelahkan secara emosional dan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental Anda. Kebingungan dan stres semacam ini secara bertahap menyebabkan kabut otak narsistik. 8. Mereka membuat Anda trauma. Pelecehan narsistik dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Kilas balik, pikiran mengganggu, dan hiperarousal, yaitu ketika tubuh Anda tiba-tiba menjadi sangat waspada karena memikirkan trauma Anda, yang terkait dengan PTSD dapat secara serius mempengaruhi fungsi kognitif Anda dan berkontribusi pada kemungkinan menyebabkan kabut otak. Berurusan dengan PTSD bukanlah lelucon, karena itu dapat menghantui Anda selama sisa hidup Anda. Dan berurusan dengan kabut otak setelah pelecehan narsistik hanya menambah penderitaan Anda. Kabut otak dan pelecehan narsistik saling terkait erat, meskipun banyak penyintas mungkin tidak menyadarinya. Berada dengan seorang narsistik dalam jangka waktu yang lama akan sangat membebani Anda, secara emosional, mental, dan fisik. Kabut otak setelah pelecehan narsisis merupakan respons psikologis yang wajar. Mengenali efek ini dapat membantu Anda memahami pengalaman Anda dan mengambil langkah-langkah menuju pemulihan dan mendapatkan kembali kejernihan mental.